Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita masih membahas struktur dan fungsi jaringan tumbuhan untuk bagian buah dan biji. Yang pertama yaitu buah. Buah adalah hasil reproduksi antara putik dan serbuk sari pada tumbuhan. Kemarin masih ingat kalau putik dan serbuk sari merupakan reproduksi secara generatif. Kemudian fungsi buah yang pertama untuk membungkus dan melindungi biji yang terdapat di dalamnya. Kemudian menyediakan cadangan makanan pada saat proses perkecambahan. Selanjutnya yaitu sumber gizi yang dikonsumsi oleh manusia dan hewan. Struktur buah terbentuk dari bagian putik. Putik yang terdapat pada bunga itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama paling atas yaitu tangkai putik, bagian panjang, kemudian kepala putik, dan bakal buah yaitu bagian yang menggelembung di dasar ini. Di dalam bakal buah terdapat satu atau lebih bakal biji. Kemudian pada perkembangan selanjutnya, bakal buah akan berkembang menjadi buah dan bakal biji akan berkembang menjadi biji. Setelah proses pembuahan pada putik selesai, biji akan berkembang dan diikuti oleh perkembangan buah. Dinding bakal buah akan berkembang menjadi perikard, yaitu dinding buah yang menebal. Perikard ini akan berkembang menjadi 3 lapisan. Yang pertama endokard, yaitu lapisan dalam, kemudian mesokard, lapisan tengah, dan eksokard. Struktur buah yang tadi kita bahas ada eksokard, mesokard, dan endokard. Eksokard ini adalah bagian paling luar, yang paling tipis dan kuat. Sifatnya kaku, biasanya dikenal dengan nama kulit buah. Seperti di buah mangga ini, kulit buahnya yaitu disebut eksokard. Kemudian mesokard terletak di tengah, berserat atau berdaging dan bersifat keras atau lunak. Ini adalah daging buahnya, mesokard. Biasanya kita kenal dengan nama daging buah yang bisa dimakan. Nah, bersifat keras atau lunak ini kalau daging buahnya bersifat keras, misalnya buah salak, ya. Kalau yang bersifat lunak, misalnya buah pisang atau buah mangga. Kemudian ada endokard. Ini letaknya di paling dalam dan berbatasan dengan biji serta bersifat keras. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang biji. Biji adalah perkembangan dari bakal biji yang telah dibuahi dan fungsinya sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Fungsinya biji ada 3. Yang pertama cadangan makanan pada tumbuhan, kemudian sebagai alat perkembangbiakan generatif ya kalau ada bijinya, kemudian sebagai pembentuk tumbuhan baru. Nah, ini struktur biji. Bagian-bagiannya yang pertama di paling luar ada kulit biji. Kemudian ada plumula, yaitu embrio yang tumbuhnya ke arah atas menjadi daun pertama. Ada radikula yang tumbuh ke bawah menjadi akar primer. Kemudian epikotil, yaitu bakal batang yang letaknya di atas kotiledon, dan hipokotil adalah bakal batang yang letaknya di bawah kotiledon. Kotiledon ini bakal daun yang terbentuk pada embrio. Jadi embrionya pada saat embrio tumbuhan itu sudah punya kotiledon. Kemudian endosperm, yaitu cadangan makanan pada biji. Untuk mengingat bagian-bagian ini secara mudahnya, biasanya plumula itu satu pasang dengan radikula. Kita ingat di urutan abjad, kalau P dan R lebih dulu P. Jadi P di atas, mengingatnya. P plumula tumbuh ke atas. R itu setelah P, jadi radikula
tumbuh ke bawah menjadi akar. Kemudian epikotil biasanya pasangannya dengan hipokotil. Nah, epikotil dan hipokotil ini bakal batang dua-duanya. Yang berbeda adalah letaknya. Epikotil E dalam abjad E lebih dulu kan daripada H, jadi epikotil di atas kotiledon. Kalau hipokotil kan setelahnya E, jadi hipokotil di bawah. Gitu ya. Semoga bisa memahami. Kita lanjut. Nah, ini perbedaan biji monokotil dan dikotil. Perbedaannya sambil lihat di gambar yang di sebelah kiri. Kalau monokotil berisi satu kotiledon, yaitu tumbuhan berkeping satu. Nah, kemudian kalau hipokotil, kemudian kalau dikotil berisi dua kotiledon, seperti gambar yang di atas itu, berkeping dua. Kemudian monokotil terdapat endosperma, dan pada dikotil tidak ada endosperma. Kemudian pada monokotil, kotiledonnya panjang dan tipis, sedangkan pada dikotil, kotiledonnya tebal dan berdaging. Kotiledon itu bagian yang ada di tengah, bagian paling besar. Kemudian kalau di monokotil, makanan untuk pertumbuhannya diperoleh dari endosperma. Kemudian untuk dikotil, karena dikotil tidak punya endosperma, nah makanannya diperoleh dari kotiledon. Di monokotil, radikula dilindungi koleoriza dan plumula dilindungi koleptil. Sedangkan pada dikotil, radikula dan plumula tidak dilindungi. Kalian lihat gambar yang ada di sebelah kiri ini. Di bagian biji jagung yang di bawah itu ada koleptil dan koleoriza, sedangkan di biji kacang yang di atas itu tidak ada koleptil dan koleoriza. Selanjutnya yaitu penyebaran biji. Penyebaran biji ada 4 macam. Yang pertama anemokori, kemudian hidrokori, zookori, dan antropokori. Anemokori itu penyebaran biji dengan bantuan angin. Kalau ingatnya anemo itu angin, anemo angin gitu ya. Kalau hidrokori dengan bantuan air, hidro itu artinya air. Kemudian zookori dengan bantuan hewan. Kalian ingat bahasa Inggrisnya kebun binatang itu zoo. Jadi kalau zookori itu dengan hewan. Ada 4 macam. Entomokori itu dengan serangga, contohnya seperti biji wijen. Kemudian chiroptekori dengan kelelawar, contohnya buah apel. Kemudian ada ornitokori dengan bantuan burung, contohnya pada penyebaran biji kersen. Kemudian mamokori itu dengan bantuan mamalia, contohnya biji luwak yang membantu penyebaran biji kopi. Hewan luwak yang membantu penyebaran biji kopi. Antropokori itu dengan bantuan manusia. Ada yang secara sengaja dan tidak sengaja. Kalau secara sengaja itu seperti penanaman padi, penanaman kopi. Kalau tidak sengaja itu contohnya seperti saat kita melewati rumput, itu kan ada kadang biji rumput menempel di tubuh kita. Nah, itu membantu penyebaran biji rumput. Selanjutnya kita review materi yang sudah kita pelajari 2 pertemuan terakhir, yaitu perbedaan tumbuhan monokotil dan dikotil secara umum. Kalau tumbuhan monokotil, dari bijinya ada 1 kotiledon. Kalau dikotil ada 2 kotiledon. Kemudian akarnya, kalau monokotil akarnya serabut, kalau dikotil akarnya tunggang. Kemudian secara batangnya, batang monokotil strukturnya menyebar seperti di gambar itu. Kemudian kalau dikotil strukturnya melingkar.
Daun monokotil bentuknya sejajar dan melengkung. Kalau daun dikotil bentuknya menyirip dan menjari. Kemudian dari bunganya, kalau monokotil itu jumlah mahkota atau kelopaknya kelipatan 3 atau 6. Kalau dikotil jumlah mahkota atau kelopaknya kelipatan 4 atau 5. Sekian penjelasan dari saya, semoga materi ini dapat dipahami. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.